Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih atas beragam kasih yang terlimpah kepada kita, yang Maha Pemurah, yang kemurahannya tidak akan mungkin terbilang oleh kita, yang Maha Penyayang, yang sayangnya teramat luas, yang Maha Baik, yang Maha memberi anugerah, yang Maha memberi kemuliaan, yang seluruhnya tidak akan mungkin kita mampu menghitung dan membilangnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kalian mampu membilangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi kaum muslimin adalah kalimat yang singkat, tetapi merupakan perkara yang terberat. Nasihat satu kata, tapi kata ini melingkup agama seluruhnya, dari awal sampai akhir. Tak ada satu pun nilai agama keluar dari kata nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-din, agama itu seluruhnya adalah an-nasihah, seutuhnya. Kata ad-din datang dengan menggunakan alif lam, jinsiyah listighraqil afrad, yang menenggelamkan seluruh makna agama. Dan pengkhabarannya, nasihat datang juga dengan kata al di awalnya, yang juga menunjukkan jinsiyah listighraqil afrad. Al yang masuk pada kata jins yang menenggelamkan seluruh kandungannya. Kalimat singkat tetapi menjelaskan agama seluruhnya. Ad-din, agama itu apapun bentuk agama, berupa keyakinan,
berupa ucapan, berupa amalan, berupa tindakan, amalan badan, amalan harta, di masjid, di luar masjid, seluruhnya adalah an-nasihah. Seluruhnya adalah nasihat. Karena itu, nasihat bagi kaum muslimin adalah tegakkan agama. Sebab dia adalah hakikat nasihat itu sendiri. Hanya sepantasnya lah bagi orang-orang yang memberi nasihat di atas nasihat pula, dan bagi orang-orang yang menerima nasihat di atas nasihat pula. Ketahuilah, asal makna nasihat kembali kepada keikhlasan, kembali kepada kemurnian, kembali kepada ketulusan yang menyatu dalam kesungguhan, yang menyatu dalam kejujuran, yang menyatu dalam keinginan kuat untuk menginginkan kebaikan. Kebaikan yang terbaik. Kalau ada orang yang menginginkan kebaikan kepada kita, itu nasihat. Tapi nasihat yang sebenarnya, kalau yang diinginkan kepada kita adalah kebaikan yang terbaik. Karena itulah, nasihat untuk kaum muslimin malam ini kita ambil dari apa yang dibaca oleh imam kita tadi. Kita ambil dari apa yang dibaca oleh imam kita tadi tentang sifat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menasihati seseorang berarti menginginkan dia berada dalam kebaikan tertinggi. Kita penuh nasihat terhadap anak kita, artinya kita inginkan anak kita meraih sesuatu yang tertinggi. Kita penuh nasihat terhadap orang tua kita, itu artinya kita inginkan orang tua kita berada dalam kedudukan tertinggi. Maka nasihat bagi kaum muslimin berarti menginginkan kaum muslimin berada dalam kedudukan tertinggi. Dan tak ada manusia semisal Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibrahim teladang seluruh umat. Tanya orang Yahudi, siapa yang terhebat? Ibrahim. Tanya orang Nasara, siapa yang termulia? Ibrahim. Tanya kaum muslimin, siapa yang terhebat, termulia? Ibrahim akan disebut. Kalau ada orang menginginkan anaknya menjadi tokoh besar dalam sejarah, maka siapapun tokoh besar dalam sejarah itu tinggal menunggu waktu, akan tenggelam dalam beriringnya hilangnya waktu itu. Ada berapa banyak pemimpin yang telah mendahului kita di berbagai belahan dunia, tidak tersebut lagi, bahkan tidak pernah dikenal lagi, tidak pernah ditahu. Ada berapa banyak orang-orang yang sangat luar biasa kekayaannya, tapi sekarang tanpa nama. Tapi Ibrahim terus disebut, terus disebut, terus disebut, bahkan terus disebut dan dimuliakan oleh orang yang sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, yang betul-betul jauh dari kesyirikan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah jamaah, hendaknya kita semakin membuka hati kita untuk tidak ragu, bahkan merasa senang dan bahagia mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menempuh jalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab itulah yang terbaik bagi kita, itulah yang termulia bagi kita, itulah yang paling hebat bagi kita,
Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang akan membahagiakan kita. Itu yang akan mengangkat kita setinggi-tingginya. Itu yang akan menyelamatkan kita dari bahaya dunia, alam barzah akhirat. Itu yang akan mengokohkan kita dari beragam goncangan, fitnah, bahaya dunia, alam barzah dan akhirat. Itu yang akan membahagiakan kita, kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat. Dan setiap nasihat arahnya adalah supaya mulia, supaya bahagia, supaya selamat. Dan itu seluruhnya saat kita mengikuti millah Ibrahim Hanifah ini. Sebab ini yang tertinggi, ini yang terhebat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dengan tegas siapa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna, sungguh. Kalimat ini untuk menegaskan tidak boleh ada keraguan, dan untuk menegaskan harus betul-betul yakin di atas pemberitaan ini. Dua, tidak boleh ada keraguan dan harus betul-betul yakin bahwa Ibrahim itu karena dulunya hakikat sebenarnya adalah ummah. Satu, dia ummah, imam, panutan. Yang kedua, qanitan lillah, hamba yang kunut terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, hanifan, betul-betul hanya kepada Allah dan selamat dari dan berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Empat, walam yakum minal musyrikin, betul-betul tidak termasuk ke dalam golongan orang musyrik walaupun kesyirikan sekecil apapun juga. Lima, syakiran li'an'umi, sangat-sangat sempurna kesyukurannya terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ini, apa yang Nabi Ibrahim dapat? Ijtabah, Allah pilih, raih, Allah Subhanahu wa taala pilih, secara khusus, secara istimewa. Wahada, Allah beri hidayah dengan hidayah terdahsyat, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami betul-betul telah menganugerahinya di dunia ini hasanah yang tak tertandingi. Wa innahu fil akhirah, dan sungguh di akhirat termasuk laminas salihin, orang yang paling sempurna pula meraih hasanah karena kesalehannya. Doa yang penuh kebaikan di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berilah kami, anugerahilah kami dalam kehidupan dunia ini hasanah, dan dalam kehidupan akhirat hasanah, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini jamaah, kalau kita jujur memintanya, kalau kita jujur mengharapkannya, maka tak ada jalan kecuali harus mengikuti jalan mereka yang sudah betul-betul terbukti meraihnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang selanjutnya diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang selanjutnya diikuti oleh murid-murid para sahabat, sampai akhirnya kita pun akan meraih kebaikan besar itu dan ikut dalam kelompok ini, kelompok terbaik dan termulia, kalau kita jujur dalam mengikuti mereka. Sifat yang pertama, Nabi Ibrahim adalah ummah, imam, panutan. Coba lihat, berapa yang mengikuti Nabi Ibrahim dalam dakwahnya? Berapa yang mengikutinya dalam dakwahnya? Dihitung jari. Istrinya Nabi Lut, ini yang kita kenal ini. Yang lainnya wallahu a'lam. Tapi bersamaan dengan itu, beliau meraih predikat umat. Beliau mendapat gelar umat. Umat imam yang melingkup manusia yang sangat banyak. Dan itu nyata.
Sebab walaupun zaman itu terhitung jari yang mengikuti Nabi Ibrahim, tapi sekarang tidak bisa dihitung. Sebab seluruh umat setelahnya, seluruh Nabi dan Rasul setelahnya adalah umat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam artian beragama di atas Hanifiyah, millah Ibrahim ini. Ini imam ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dua syarat utama untuk menjadi imam dalam kebaikan. Dua syarat utama. Dua syarat utama ini dibaca oleh imam-imam kita sebagai pencontohan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam Jumat. Dalam surah As-Sajdah, wa kadzalika ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah ja'alna, kami mengangkat, minhum, di antara mereka, a'immah, menjadi imam, menjadi panutan yang memberi petunjuk di atas petunjuk kami. Kapan Allah angkat? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangat yakin. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangat yakin dan terus memperbaharui yakinnya. Karena kalimat yuqinun fi'il mudhari' yang menunjukkan dia yakin, kemudian dia yakin lagi. Dia yakin, dia yakin lagi. Dia pelajari, lahir yakin. Dia pelajari lagi, lahir yakin lagi. Dia pelajari lagi, lahir yakin lagi. Itulah yang dilakukan. Dan dia sabar di atas itu. Dia sabar di atas itu. Sampai akhirnya diangkat menjadi imam. Itu pasti. Kalau kita ingin menginginkan yang terbaik untuk diri kita, jadilah imam dalam kebaikan. Jadi imam dalam kebaikan, panutan dalam kebaikan. Kita bisa jadi panutan dalam kebaikan di tengah rumah tangga, panutan dalam kebaikan di tengah tempat kerja. Iya, kepala tukang, ada wakil tukang, asisten. Iya, maksudnya tukang senior dan tukang baru. Iya, dan ada buruh-buruh. Dia jadi panutan, dia imam. Iya, menuntun buruh-buruhnya kepada kebaikan. Iya, mengajak mereka kepada yang terbaik. Iya, punna bami tawa, waco, pamari, sampai kira dong. Iya, ini mengajak, yahduna bi amrina. Dia bisa menjadi imam. Terus gimana lagi kalau imam sebuah kelurahan, kabupaten, provinsi, negara? Wih, luar biasa. Imam lintas negara seperti para ulama. Itu kebaikan besar. Itu mengalahkan seluruh pencapaian jamaah. Mengalahkan seluruh pencapaian. Mengalahkan pencapaian presiden kalau betul-betul jadi imam. Mengalahkan pencapaian raja. Mengalahkan pencapaian perdana menteri. Mengalahkan pencapaian pemilik perusahaan terbesar di dunia. Tidak ada nilai semua itu. Kalau orang sudah jadi imam, yahduna bi amrina. Ini akan mulia semulia-mulianya. Akan mengalir kepadanya pahala yang tiada habisnya. Hidupnya dan setelah wafatnya. Hebatnya kemuliaan ini. Kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, raih ini. Dan ini sudah terbukti.
nyata. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih disebut sebagai sosok terhebat, termulia. Sosok terhebat, termulia sampai sekarang. Allah jadikan hujjah bagi umat. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam terutus saat itu, orang Yahudi marah kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengaku-ngaku anunya Nabi Ibrahim. Orang Nasara juga marah sebab mereka paling ngotot, sayalah anunya Ibrahim, sayalah ininya Ibrahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Ibrahim tidak pernah menjadi Yahudi, tidak pernah menjadi Nasara. Tapi ngototnya mereka ini kenapa? Sosok Ibrahim tidak pernah terhapus walaupun dunia ini hancur. Sebagai sosok yang mulia, berhasil, sukses. Kalau kita berbicara sukses, terhebat, paling maju, tertinggi kedudukannya, pengukir sejarah yang paling terkenal. Ada berapa banyak panglima yang mampu menaklukkan banyak negara, tapi sekarang tidak pernah disebut-sebut. Ibrahim tetap disebut. Ayo jamaah, perlu kejujuran. Ingin yang terbaik, contoh ini. Mencontoh ini, jadilah imam. Berusaha menjadi imam dalam lingkup kita, keluarga, diri, dan seterusnya. Syaratnya terus menerus belajar, terus menerus pelajari Quran dan Sunnah, supaya lahir keyakinan, bukan supaya lahir ijazah, bukan supaya lahir pengakuan manusia, tetapi bi ayatina yuqinun, terhadap ayat-ayat kami mereka terus mewujudkan keyakinan, dan itu mereka iringi dengan sifat sabar. Bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar terus dalam mempelajarinya. Kita akan melihat keajaiban dalam hidup kita kalau miliki dua ini. Keajaiban dalam hidup kalau miliki dua ini. Terus belajar supaya semakin yakin dan sabar di atasnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Manusia meninggalkan majelis ilmu, dia akan tetap di situ. Manusia meninggalkan Quran dan Sunnah, dia akan tetap mempelajarinya. Manusia menyepelekan Bukhari dan Muslim, dia akan tetap mendalaminya. Sabar di atas itu pasti akan diangkat segera. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah. Qanit, orang yang memiliki kunut. Kunut. Kunut asal maknanya yang berketerusan, yang panjang. Kalau orang solat malam panjang sekali berdirinya, itu solat malam qanitan namanya. Iya, qanitan namanya. Terjadi nazilah, bangun dari rukuk, dikasih panjang rukuknya, baca doa kunut nazilah. Itu doa memperpanjang berdirinya. Itu kenapa dikatakan kunut, sebab dia panjang, dia tambah panjangnya berdiri. Qanitan lillah. Lihat, qanitan lillah. Kunutnya Nabi Ibrahim lillah, hanya kepada Allah. Maksudnya ibadahnya berketerusan. Solat, sehabis solat menyusul ibadah selanjutnya. Sehabis ibadah itu menyusul ibadah selanjutnya. Sehabis ibadah itu dia susul dengan ibadah selanjutnya. Sehabis ibadah itu dia susul ibadah selanjutnya. Dan setiap ibadah dia dalami betul lama. Itu qanitan lillah. Dia lazimi betul, kokoh di atasnya. Itu qanitan lillah.
Kalau kita raih sifat ini, maka apa? Waktu kita akan betul-betul termanfaatkan. Hidup kita akan betul-betul menjadi apa? Sumber berkah, sumber kebaikan. Dan di antara amalan yang akan menjadikan kita konsisten, kunut, terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, lihat, perbaharui niat terus. Hidup untuk apa? Perbaharui terus untuk beribadah. Perbaharui terus la ilaha illallah. Hanya Allah semata yang disembah, tidak yang lainnya. Perbaharui terus kecintaan, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu setiap saat bisa dilakukan. Perbaharui terus sikap saya umat Muhammad, pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam. Perbaharui terus itu. Sehabis salat dia ingat-ingat hal itu. Maka apa? Saat duduk-duduknya, walaupun lagi ngopi dia, atau ngeteh, atau apa, ngecendol, minum cendol, tetap dia qanitan lillah. Tetap dia qanitan lillah. Sebab apa? Dia ingat ini nikmat dari Allah. Dia syukuri. Dan di antara amalan yang akan mengantar kepada qanitan lillah dan menjadikan waktu kita seluruhnya berberkah adalah membasahi lisan dengan zikrullah, dengan beristighfar, dan dengan doa. Dan itu sangat mudah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil jalan, santai. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kita sangat perlu terhadap doa-doa ini. Apalagi kalau masuk santai dalam doanya, dia ikut doakan juga kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Luar biasa. Qanitan lillah. Sambil berzikir, napantame limanna, napasuli kedoina. Bismillah. Qanitan lillah. Berberkah hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, hanifa. Hanifan dari kata hanaf. Dan sifat ini sifat yang paling dominan. Sifat ini dan sifat setelahnya, ini yang paling dominan pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia yang menjadi sifat seluruh sifat. Ummah qanitan lillah tidak akan pernah bisa terwujud kecuali harus di atas hanifiyah walam yakun minal musyrikin. Kan itu coba lihat, ketika Allah menyebut sifatnya Nabi Ibrahim, pencapaiannya Nabi Ibrahim, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, saat Allah mengatakan thumma auhayna ilaik, kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, anittabi, ikuti millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Allah tidak menyebut semua sifat di atas, cukup menyebut dua sifat saja. Ikuti agama Nabi Ibrahim, hanifan, satu, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Ini dua sifat paling dominan pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini juga dua sifat paling nampak, menampakkan dustanya orang-orang yang mengaku saya ini ya Ibrahim, saya ini ya Ibrahim. Sementara apa? Tidak di atas hanifiyah dan tidak selamat dari kesyirikan. Ini yang paling dominan. Hanifan dari kata hanaf. Hanaf, kalau kita ketemu seseorang kemudian kita menyingkir, itu hanaf namanya. Ketemu orang menyingkir, itu hanaf namanya. Secara bahasa, agama Nabi Ibrahim hanifan. Maksudnya apa? Berpaling
berpaling menjauh dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun. Sempurna betul berpaling dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam niat, dalam ucapan, dalam amalan badan, amalan harta, di masjid, di luar masjid. Sempurna betul berpaling. Kenapa? Karena sangat kuatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembesarannya, pengagungannya hanya kepada Allah. Tujuan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling segalanya dalam hidupnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain betul-betul dia berpaling darinya. Itu hanifan. Dan semakin sempurna dengan sifat wa ma kana minal musyrikin wa lam yakun minal musyrikin, dan belum pernah termasuk ke dalam al-musyrikin. Al-musyrikin kata sifat pakai alif lam menunjukkan semua orang musyrik masuk pada kalimat musyrikin. Nabi Ibrahim tidak termasuk. Sehingga maknanya beliau tidak termasuk orang musyrik walaupun kesyirikan sekecil apapun. Itu sifat paling dominan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dengannya apa? Terangkat sehebat-hebatnya menjadi manusia yang termulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesempurnaan tauhid, kesempurnaan ibadah hanya kepada Allah, dan kesempurnaan selamatnya kita dari kesyirikan, inilah yang akan mengantar kepada kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbalas kita mendapatkan kedahsyatan cinta pula dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang terakhir, syakiral li'an'umi, hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini disebutkan dalam sifat terakhir Nabi Ibrahim. Dan sifat ini juga merupakan sifat paling dominan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hamba yang paling bersyukur. Dan kesyukuran jamaah adalah sifat yang menjaga nikmat dan sekaligus menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Mensyukuri nikmat berarti meyakini nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lainnya. Mensyukuri nikmat berarti hatinya betul-betul mencintai Allah, membesarkan, mengagungkan Allah. Mensyukuri nikmat betul-betul mengharap, kuat di dalam hati hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mensyukuri nikmat, mulutnya senantiasa memuji pemberi nikmat, memuji pemberi nikmat. Mensyukuri nikmat adalah di sini puncaknya. Setelah hati dan lisan, di sini puncaknya. Apa itu? Memanfaatkan nikmat untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat sifat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sekarang jamaah, di antara nasihat adalah jadikan setiap nasihat lebih bermakna dalam hidup kita. Jadikan setiap nasihat itu lebih bermakna dalam hidup kita. Kita sudah biasa dengar ceramah. Sudah biasa dengar ceramah. Sekarang bagaimana setiap dengar ceramah selanjutnya bisa lebih bermakna? Bisa lebih bermakna. Agar supaya bisa lebih bermanfaat. Setiap hadir di majlis ilmu jamaah berarti kita mendapatkan kesempatan besar untuk mengumpul dan mengumpul. Untuk mengumpul dan mengumpul. Keluar dari majlis ilmu, kalau orang yang mengumpul berarti apa? Niat nairang. Ada yang dia bawa.
Sekarang jangan jadikan sekedar di bawah, tapi jadikan nasihat itu sesuatu yang teryakini, semakin mengokohkan keyakinan kita, semakin menguatkan kita. Waktu terus berjalan jamaah. Kalau tidak kita manfaatkan setiap anugerah dari Allah, berupa solat berjamaah, berupa hadir dalam majelis ilmu, berupa kesempatan berada di jalan Allah, bersedekah dan seterusnya. Kalau kita tidak manfaatkan tiga nikmat terdahsyat ini, untuk mengumpul dan mengumpul, maka apa arti hidup ini? Apa arti hidup ini? Jadi setiap solat itu nikmat besar, manfaatkan betul. Jadi orang yang paling bahagia dengan solatnya, paling meraih pahala. Setiap berada dalam majelis ilmu, jadi orang yang paling hebat dalam majelis ilmu, paling meraih kebaikan besar saat berada dalam majelis ilmu. Dan saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa majelis ilmu di zaman Nabi adalah majelis yang saat malaikat melapor kepada Allah, bagaimana mereka? Malaikat mengatakan, yang mereka lakukan adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah tanya, apa yang mereka minta di majlis itu? Mereka sangat minta surgamu ya Allah, ingin berjumpa denganmu. Apa yang mereka takuti? Mereka takut terhadap nerakamu, siksaanmu. Maka apa kata Allah? Saya persaksikan wahai para malaikat, saya telah mengampuni mereka seluruhnya. Ini ilmu penting. Mau meraih ampunan karena berada dalam majlis ilmu adalah jadikan semua ilmu yang kita peroleh mengarah kepada subhanallah. Kita dengar subhanallah, kita dengar pembahasan alhamdulillah, kita dengar la ilaha illallah, kita dengar Allahu akbar. Itu berilmu namanya, itu bertasbih namanya. Sehingga majlisnya adalah majlis zikir. Itulah kenapa majlis ilmu disebut majlis zikir, sebab mengantar kepada zikrullah. Selanjutnya saat ini jangan pernah lupa, antum hadir ingin mendengar untuk memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Harapkan dua harapan ini. Harapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Harapkan sekarang dan terus perhebat harapan itu. Di atas keyakinan pasti saya dapat. Kemudian minta perlindungan dari api neraka. Di atas keyakinan pasti saya selamat darinya. Baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiruka minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiruka minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.